Ya, tadi ibu-ibu sudah menyampaikan ya harapannya mengenai anaknya. Ada yang pengen anaknya sehat, pengen jadi dokter, jadi anak pintar, ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi anak yang tinggi, sehat, cerdas itu harus dimulai sejak dalam kandungan, Ibu ya. Sejak dalam kandungan. Karena 1000 hari pertama itu dihitung mulai dari dalam kandungan sampai anak itu berusia 2 tahun. Ya, Bu ya. Nah, terus bagaimana cara kita bisa melihat ibu-ibu memiliki kehamilan yang sehat? Nah, kita akan sama-sama menonton film berikut ini ya. Judulnya adalah 1000 hari pertama. Kenapa? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ayo, serius. Ya coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat aja deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anak Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anak Ibu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh ya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah dan atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh, tuh. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak. Tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan. Dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tapi tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, berikan MPASI. Jadi, selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke
Ya ibu-ibu, tadi kita sudah menonton film tentang 1000 hari pertama. Apa saja yang ibu ingat dari film tadi? Ya, coba ibu Ana jelaskan apa saja yang perlu dilakukan oleh ibu hamil. Ya, minum TTD. Terus makan makanan yang bergizi. Ya. Terus setelah melahirkan apa tadi? Ya, langsung inisiasi menyusui dini atau IMD. Kemudian anak harus disusui ya selama 6 bulan, tidak boleh dikasih makanan apapun. Terus setelah 6 bulan baru dikasih MPASI. Ya, selanjutnya Ibu Asih, bagaimana cara kita supaya tahu kalau anak kita sehat? Betul ya, harus rajin ke posyandu mengukur tinggi dan berat badan anak. Ya. Selanjutnya kita akan sama-sama lihat flip chart ibu-ibu ya. Flip chart dampak kekurangan gizi. Lanjut ibu-ibu, dampak kekurangan gizi. Yang pertama mulai dari ibu hamil. Nah, ibu hamil yang tidak sehat bisa melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, berapa normalnya berat badan bayi yang lahir? Berat badan bayi baru lahir minimal memiliki berat 2,5 kg. Ya, selanjutnya dampak kekurangan gizi untuk bayi. Bayi akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Selanjutnya, setelah anak besar ya, ini akan mengalami gangguan pertumbuhan, anak pendek atau stunting. Kemudian tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Selanjutnya, dampak kekurangan gizi untuk remaja. Remaja juga akan mengalami kesulitan belajar. Kemudian mengalami kesulitan belajar yang mengakibatkan prestasi di sekolah menjadi rendah. Nah, itulah pentingnya gizi harus dipenuhi mulai dari hamil. Karena 1000 hari pertama ini sangat penting ya Bu ya. Ini akan berdampak sangat panjang, bahkan bisa sampai dewasa. Anak yang mengalami kekurangan gizi di masa dewasanya nanti akan mengalami gangguan kesehatan. Nah, kalau sudah mengalami gangguan kesehatan, tadi juga kan ada dia mengalami kesulitan belajar, ini mengakibatkan pendidikannya rendah. Ya, bisa juga mengakibatkan minat belajarnya jadi rendah yang mengakibatkan dia hanya memiliki pendidikan yang seadanya. Kemudian juga bisa membuat terbatasnya pilihan kerja. Karena tadi akibat dari pendidikan yang rendah, jadi memiliki keterbatasan pilihan bekerja. Jadi bisa kita lihat ibu-ibu ya, dampak kekurangan gizi ini tidak hanya berlaku sampai usia bayi, tidak hanya berlaku sampai anak-anak, bahkan berlaku sampai dia dewasa. Dan ini akan menjadi rantai yang tidak terputus apabila kita tidak memperhatikan kesehatan anak. Misalkan setelah dewasa, menikah, kemudian nanti anaknya selanjutnya juga tidak diberikan perhatian mengenai gizinya, ini juga akan terus berlanjut seperti lingkaran yang tidak ada putusnya.